Halo Banggona, TMB Kabar Ramiu. Senang sekali saya Novi Lumintang kembali menjumpai Anda dalam Berita Kendari hari ini. Sejumlah informasi menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Beredar video pasien positif corona yang sedang menjalani isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari. Terlihat mereka saling menyemangati bersama. Kimia Farma pastikan penggunaan masker kain oleh masyarakat dapat efektif untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan 2 tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya. Pasien positif corona. Inilah suasana aksi salah satu pasien positif corona yang direkam oleh pasien lainnya di ruang isolasi Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari. Pasien terlihat sedang berolahraga dengan mengangkat sebuah galon yang berukuran besar. Meski telah 2 pekan menjalani perawatan medis, nampak pasien ini tetap bersemangat. Selain itu, mereka juga berinteraksi untuk saling menyemangati agar tetap tenang di tengah dampak sosial yang mereka terima di lingkungan keluarga dan tempat tinggalnya. Tidak terlihat adanya selang infus atau alat medis lainnya yang terpasang di tubuh pasien. Namun pihak rumah sakit membenarkan bahwa pasien tersebut positif dan saat ini sedang menjalani perawatan. Kalau dari sisi edukasi untuk masyarakat juga bagus, karena bahwa ternyata penderita COVID itu tidak seseram yang dibayangkan kan, gitu. Tapi memang kalau dari aspek-aspek perlindungan hak-hak pasien, itu kan hal yang mesti dipikirkan. Walaupun itu yang melakukan bukan nakes, tapi kalau misalnya kita nakes, apakah dokter yang merawat maupun perawat di situ, kecuali atas izin yang bersangkutan, bahwa kita misalnya mau rekam dan publikasi harus ada izin yang bersangkutan. Berarti sudah ini memang dibiarkan pegang HP atau bagaimana, Dok? Loh, tidak apa-apa kalau memang keadaan umumnya baik. Jadi sehingga kadang-kadang kita pantau itu bisa lewat video call sebenarnya. Yang home monitoring pun juga begitu. Tidak harus kita datangi rumahnya. Nah, bisa dipantau tidak langsung melalui telepon, apakah menelpon langsung atau video call supaya kalau betul keadaan pasien baik. Masyarakat diminta untuk tidak memberi stigma berlebihan terhadap pasien positif, melainkan sebaliknya, dukungan secara moral dibutuhkan pasien untuk membantu proses pemulihan mereka. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Diwakili saya mimpi, lagi makan apa itu? Sehat ya? Tim gugus tugas COVID-19 bersama pemerintah Kota Kendari membagikan sembako gratis kepada warga di Kelurahan Mandonga dan Kampung Salo. Sebanyak 3.000 paket sembako berupa mie instan, telur, beras, dan minyak diterima warga kurang mampu yang ikut merasakan dampak pandemi wabah virus corona. Pemkot Kendari telah menyediakan 13.000 paket sembako yang akan dibagikan secara bertahap. Pembagian ini dilakukan dengan menyasar warga kurang mampu yang hanya berpenghasilan harian atau tidak lagi bekerja. Antisipasi atau kemudian kan dampak dari kita meminta masyarakat tetap tinggal di rumah. Ada beberapa masyarakat kita yang secara ekonomi memang susah. Mereka bekerja hari ini hanya untuk makan hari ini. Makanya lihat sendiri yang kita berikan ini benar-benar yang kondisinya berat. Ada yang janda, ada yang kemudian memang pekerja serabutan. Kita berharap dengan bantuan bahan pokok untuk beberapa hari ke depan mereka menjadi tenang untuk kemudian tidak keluar rumah dulu, mengikuti himbauan pemerintah. Mudah-mudahan dengan upaya kita ini COVID-19 virus corona ini bisa kita lewati dan
kita bisa kembali aktif seperti semula. Ya. Jumlah paket sembako yang diberikan kepada warga, Pak? Untuk tahap pertama 3.000 paket, yang ini sementara insya Allah hari ini tuntas kita salurkan. Tahap berikutnya lagi kita sudah pesan lagi di Bulog sebanyak 10.000. Jadi total sudah ada 13.000 yang kita siapkan. Kalaupun masih dibutuhkan kita masih pesan lagi. Insya Allah. Ini untuk semua kelurahan, Pak? Untuk semua kelurahan, tidak terkecuali. Pak Wali, mungkin bentuk himbauan Pak Wali, atau mungkin ini wajib digunakan masker. Ya, jadi karena melihat perkembangan penyebaran virus corona sekarang ini, kami minta warga masyarakat pertama tetap di rumah saja. Kalaupun mendesak dan kemudian harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Lakukan ini, kemudian dengan disiplin, kemudian kalau pulang rumah, jangan lupa bersihkan diri dulu sebelum menyentuh anggota keluarga. Dengan begitu insya Allah kita bisa menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari penularan virus corona. Penyebaran virus corona yang meresahkan masyarakat harus disikapi dengan tenang dan tidak berlebihan. Dengan terus menerapkan protokol kesehatan dan tetap berada di rumah. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Di tengah langkahnya ketersediaan masker di Kendari akibat pandemi COVID-19, Kimia Farma Apotik menyarankan masyarakat untuk menggunakan masker kain dalam pencegahan penularan COVID-19. Masker kain dipercaya juga mempunyai keunggulan untuk memproteksi penyebaran virus corona. Selain mempunyai kemampuan menahan droplet yang bisa membantu masyarakat dalam menjaga penularan COVID-19. Masker memiliki beberapa jenis, seperti masker medis dan masker non-medis. Masker kain masuk dalam kategori masker non-medis yang mempunyai kemampuan menahan penyebaran virus melalui udara dengan tidak kontak langsung. Sementara untuk masker medis, seperti masker N95, hanya diperuntukkan untuk tenaga medis karena dilengkapi dengan katup untuk memfilter masuknya virus. Kita menganjurkan pakai masker kain karena yang dua macam yang di depan itu kondisinya saat ini sangat-sangat langka. Bukan hanya Kota Kendari, tapi Sultra. Bukan hanya Sultra, tapi Indonesia Timur. Bukan hanya Indonesia Timur, Jakarta pun, Jawa pun juga kekurangan juga. Bukan hanya Jakarta, Indonesia, negara lain pun juga kekurangan. Gitu. Karena memang jumlah produksinya memang lebih kecil daripada ledakan permintaan gitu. Dan kalau saya memprediksi barangkali kita bersiap-siap kelangkaan ini bisa terjadi mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan masih terjadi gitu. Sebagai ilustrasi Pak, ilustrasinya bulan Januari kita masker masih aman ya. Suplai bulan Januari kemarin masker yang biru itu, yang hijau dia masih aman. Kelangkaan itu mulai terasa pertengahan Februari baru mulai kerasa gitu. Sampai-sampai kita di kira-kira 2 minggu yang lalu kita juga sempat masuk media online juga, kita disalah tafsirkan, dibilangnya kita menumpuk masker, padahal baru-baru numpuk, barangnya nggak ada. Karena waktu itu masker yang kita punya kita suplai untuk dinas kesehatan RSUD kota waktu itu. Masker kain sendiri bisa didapatkan oleh masyarakat dengan harga Rp2.000 per lembarnya dan sudah dijual di Apotik Kimia Farma Kendari. Dengan penggunaan masker kain bagi masyarakat, diharapkan dapat membantu tenaga medis dalam menyediakan masker medis untuk digunakan saat berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Randi Ardiansah melaporkan dari Kendari. Ya Bapak Ibu, mungkin bisa berdiri nanti. Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Sumangeruka memberikan bantuan kepada ratusan warga yang telah kehilangan pekerjaan serta menurunnya pendapatan akibat COVID-19. Apalagi ditambah dengan adanya himbauan pemerintah untuk tetap di rumah, ini membuat sebagian masyarakat yang ada memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi susah.
Bantuan ini diperkirakan bisa mencukupi kebutuhan hidup selama 1 bulan ke depan dan nantinya pasti akan ada bantuan dari donatur lainnya guna membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Misalnya ada pekerjaan, setelah ada COVID ini kan tidak ada pekerjaan. Yang biasanya dia jual di pasar, dia jual di pinggir jalan. Tapi karena dengan adanya social distance ini, terus physical distance, tidak ada tempat berkumpul kan mereka kehilangan pendapatannya kan tidak ada. Sehingga mau tidak mau, ini adalah bahagian dari empati kita untuk memberikan bantuan, dan saya yakin pasti akan nanti ada sumbangan-sumbangan berikutnya gitu, dari para yang pengempati. Jadi saya rasa nanti setelah ini pasti akan banyak. Andi Sumangeruka menghimbau kepada masyarakat agar tetap semangat dan optimis serta banyak berdoa agar wabah ini segera menghilang dan keadaan kembali kondusif seperti sedia kala. Hardiono Zimani melaporkan dari Kendari.